Asalisu al-qiyamu fil fardi lil qadiri. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Jadi kalau kita sholatnya fardu yang tadi disebutkan ya, sholat maktubah, sholat janazah, terus sholat nazar. Ini kalau kita mampu berdiri harus berdiri. Ini sebenarnya dalam pembahasan berdiri itu juga perlu secara umpamanya didetailkan ya. Kadang ada orang yang gini ya, saya ini sebenarnya mampu berdiri, tapi kalau bangkit dari sujud, berdirinya nggak bisa. Ada kan ngadeg sih bisa, ngadeg kuat, tapi kalau sujud bangun itu nggak bisa. Itu bagaimana hukumnya? Apa saya sholatnya duduk saja? Kan? Sebenarnya kuat berdiri, rongjennya kuat sebenarnya. Tapi kalau sudah sujud, mau rakaat kedua, ngadeg berdirinya nggak bisa. Apa saking lemuwe, apa saking apa ya, atau saking lemese, ya? Bagaimana? Nah, sebenarnya jangan langsung duduk. Kadang kan orang itu, saya gak kuat berdiri lama-lama, duduk langsung. Sebenarnya urutannya, karena itu yang namanya berdiri itu jika mampu ya sesuai dengan kemampuan. Maksudnya bagaimana? Kalau kamu memang masih kuat berdiri, tapi bangunnya itu yang susah, ya kamu tetap sholat terus pinggir tembok apa goceli tongkat, kan? Jadi ketika sujud goceli tongkat apa grecelan apa gocelan apa sih akhirnya bisa berdiri. Kalau memang bisa seperti itu berarti dia tetap sholatnya berdiri. Kalau saya sebenarnya bisa, tapi kalau kadang lemes di tengah-tengah berdiri, ya tetap sholat berdiri. Tapi kalau setelah baca Fatihah nggak kuat, ya duduk. Setelah itu, apalagi kalau jamaah imamnya bacanya suratnya panjang-panjang, ya kan? Setelah baca Fatihah, setelah itu baca surat, nah itu di tengah-tengah itulah sholat saya ini tidak kuat berdiri. Bagaimana ya? Duduk. Baru itu jangan dimulai dari awal sudah duduk. Ini dalam pembahasan yang namanya berdiri jika mampu. Nah, ini penting masalahnya. Jangan sampai karena suatu ketika memang ini kita mungkin sekarang masih kuat, ya kan? Masih kuat, masih gagah, ya. Tapi penting pembahasan ini supaya nanti suatu ketika mungkin kita tambah tua, ya kan? Pada saat seperti itu kita jangan bingung, oh saya ini masih kuat berdiri. Berarti walaupun saya bangkit rakaat keduanya nggak bisa, ya. Kalau dia mampu gocelan, ya gocelan. Saya gocelan tetap orang bisa, ya berarti rakaat pertama saja yang berdiri. Kan? Wong ngadeg ke kangelan, rakaat keduanya kan kangelan, susah nggak bisa gocelan bayar bisa. Maka sudah sujud apa mana kalau sudah duduk tasyahud kedua mau bangkit dari rakaat ketiga nggak bisa. Kan ada kasusnya seperti itu ya. Ngadeg pertama bisa, tapi bangkit rakaat kedua, bangkit rakaat ketiganya nggak mampu. Ada yang seperti itu. Ada juga berdiri kuat tapi kadang di tengah-tengah itu kadang lemas, ya. Nah, makanya sekuatnya, mampunya sebagaimana. Jangan langsung duduk. Ini memang rada ribet kayak mengenai ya. Rada ribetnya suka langsung duduk saja bagaimana? Ya kan Kak, panjenengan itu kan masih kuat berdiri walaupun cuma sebentar, ya kan?
walaupun cuma 1 rakaat pertama, ya rakaat pertama saja yang berdiri, rakaat kedua, ketiga dan seterusnya ini ya duduk. Jangan langsung duduk, kan? Ini penting karena kadang ada orang yang seperti itu, ya. Makanya ketika beginilah gampangannya. Ini memang kita ini tidak ada budaya untuk bertakon-takon. Jadi suatu ketika kita dalam keadaan yang normalnya berubah, kayak tadi ya. Saya dulu ini kuat berdiri, tapi kalau sekarang setelah saya tua, setelah saya sakit-sakitan, itu saya tidak bisa sholat yang seperti dulu. Boleh nggak duduk langsung? Ya tanya kepada ahlinya. Oh, panjenengan itu si mampu berdiri nggak sholat? Si mampu, pelaku kadang bisa, jalan-jalan bisa, kan berarti berdiri ini mampu kan? Kecuali memang panjenengan memang orang bisa jalan ya, kan? Oh nyatanya masih bisa melaku. Berarti kan masih bisa ngadeg melaku bisa apa maning ngadeg. Kok sholatnya langsung duduk gitu? Ya kan? Tanya dong kepada orang. Kadang kan gengsi atau ribet ini. Yang memang panjenengan masih bisa jalan itu kan tanda panjenengan itu masih bisa berdiri kan. Kadang ada orang yang langsung duduk, bagaimana? Ya wawalah. Makanya penting ya. Jadi kalau memang kecuali memang sudah tidak mampu. Jadi walaupun cuma takbiratul ihram, setelah itu lemas saya duduk. Pertama awalnya saja Allah, mampunya kan berdiri bagi yang mampu dalam mampunya Allahu Akbar saja, setelah itu baru lemas ya duduk. Saya mampunya baca Fatihah saja, setelah itu baca surat yang lain gak kuat, ya duduk setelah itu, ya kan? Itu makanya umpamanya kalau ada hal-hal yang aneh-aneh lah, intinya nggak normal yang biasanya kita mampu seperti ini, ya kita harus tanya kepada ahlinya, jangan menghukumi sendiri atau apa bahasanya melakukan tanpa pemahaman yang benar, kan? Kalau memang kita tidak paham ya bertanya kepada ahlinya. Saya ulangi lagi masalah berdiri nih. Berdiri ini sambil menghadap kiblat tentunya kan. 3 hal ini dalam rukun sholat ini harus bersamaan. Yang pertama takbiratul ihram, dalam hati niat ya tadi ya. Yang ketiga berdiri jika mampu. Ini kalau sudah berdiri tegak menghadap kiblat kita baru Allahu Akbar sambil hatinya niat ingsun niat sholat fardu isya dan yang lain. Ini masalah rukun. Ini saya bacakan dalam kitab Sulamut Taufik yang wajib-wajibnya saja ya. Karena memang dalam kitab Sulamut Taufik nggak bahas tentang sunnah. Nah, bahasnya cuma yang wajib saja. Nanti di belakang kita kumpulkan cara sholat yang terbaik. Nah, menurut pemahaman saya dari beberapa kitab yang saya pahami. Nanti ya, kalau kita bahas satu-satu dulu tentang masalah rukun sholat yang wajib. Ar-rabi'u qiraatul Fatihati bil basmalati wastasdidati wa muwalatiha wa tartibiha wa ikhrajil hurufi min makharijiha wa adamil lahnil muqilli bil makna. Ini yang keempat adalah membaca surat Fatihah. Nah, dalam madhab kita dengan dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau baca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sunnah. Tidak baca juga nggak apa-apa ya. Tapi yang wajib ini berarti dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim kan? Sampai walau boleh.
harus menjaga huruf-hurufnya, jumlah hurufnya harus pas. Ya. Juga tasdid itu kan huruf yang double ya, hurufnya siji tapi ada tas, itu sebenarnya kan huruf double, yang satu mati, yang kedua hidup kan. Berarti kan hurufnya dua. Kalau tidak ditasdid berarti hilang satu huruf. Kayak umpamanya Ar-Rahman, dalam lafaz ar kan ada double gitu. Walaupun sebenarnya kan itu al-samsiyah ya istilahnya. Al-samsiyah, Ar-Rahmanir Rahim. Yaumiddin. Nah, ini ada Yaumiddin, berarti kayak lakad dalai ditasdid ya, berarti huruf hilang, berarti tidak sah salat. Terus harus mualah. Mualah itu artinya tidak boleh dipisah oleh di tengah-tengahi oleh yang lain. Ingat ya, ketika kita baca Fatihah, umpamanya kita dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Iyyaka na'budu, setelah itu watuk wahid. Asin, alhamdulillah. Nah ini berarti kan di tengah-tengah kalimat lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Ini kalau seperti itu berarti kita harus mengulang dari awal lagi, karena ada tidak mualah. Nah, atau kita jeder subhanallah kaget ya, berarti kan ada bacaan kalimat lain selain Fatihah yang tidak ada hubungannya dengan sholat, kecuali yang ada hubungannya dengan sholat. Maksudnya apa yang ada hubungannya dengan sholat? Ketika kita makmum, menjadi makmum, kita baca Fatihahnya bareng dengan imam. Artinya imam sudah ayat ketiga, kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kan imam itu kan waladhdallin, makmum kan baca amin kan. Kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amin dulu, jawabi waladhdallin imam. Itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau zikir-zikir yang lain, ini berarti menghancurkan atau menghilangkan mualah. Ya. Jadi kalau umpamanya ada, atau di mualah itu maksudnya itu ya, tidak boleh di tengah-tengahi atau berhenti lama. Bismillahirrahmanirrahim, suwe ora terus. Nah, orang terus-terusakan baca alhamdulillah ya. Orang mualah itu terus menerus lah. Terus tidak di tengah-tengahi oleh zikir lain ya, yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Begitu juga nanti Allahu Akbar atau nanti dalam tasyahud juga sama ya. Makanya hati-hati ini, jangan sampai kita salah paham. Contohnya baca subhanallah kadang, atau baca apa yang tidak ada hubungannya dengan lafaz itu dan tidak ada hubungannya dengan sholat, kecuali tadi ya, baca subhanallah itu ada hubungannya, imamnya lupa apa kita lagi baca itu ya. Nah ini berarti ada hubungannya, atau baca amin lah, secara praktek pasnya kan baca amin, si makmum baca amin, jawab aminnya imam sih nggak apa-apa kalau di tengah-tengah kalimat itu. Terus harus berurutan ya, ayat pertama, ayat kedua sampai ayat ke-7. Terus makrotnya juga harus pas. Jadi sin, nang di sod, nang di sin, nang di lah. Ini rada susah. Ngajari makhraj ini ya angel. Terus tidak boleh ada yang salah baca ya, lahan itu atau cadel yang bisa merusak makna. Yang harusnya pendek bacanya panjang, ya kan? Yang bacanya kudune iyaka bacanya iyaki, kan cara makna itu bahaya.
iakakan kepada mukhatabnya yang mudzakkar. Ini kalau iyaki mukhatabnya muannas, perempuan, kan? Salah harokat yang bisa merubah nah itu berarti bisa Fatihahnya nggak benar. Tapi kalau lahannya itu tidak merusak makna, tidak membatalkan, tapi hukumnya haram. Fala yubtil ya. Kalau ada lahan tapi nyontohakannya susah ya, yang lahannya ini dalam pembahasan surat Fatihah. Nah, lebih tepatnya ini kita kalau pengen musyafahah masalah baca-baca itu ya kudu mengguru ngaji. Saya ini baca Fatihahnya sudah benar minimal rukun qauliyah. Makanya orang-orang dulu ini kalau belajar baca Quran ini kan setelah baca Fatihah ini biasanya doa-doa sholat, ya kan? Baca takbir, baca Fatihah, baca tasyahud akhir, terus salam, terus baru melanjutkan surat An-Nas, ya kan? Ini kalau waktu dulu zaman ngaji ya, ngaji di kampung kan baca Fatihah terus itu tasyahud dihafalin, terus kudu bener, kan? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul kudu bener, dan seterusnya sampai sholawatnya kudu bener, salame kudu bener. Ini saya mengingatkan tadi ya, rukun qauli ya. Karena ada beberapa orang ini, beberapa orang kadang ya sebenarnya kan kita ini tidak boleh ya memperhatikan gerakan-gerakan sholatnya orang lain ini kan tidak bagus ya, karena muncul kesombongan kadang. Kalau kita cuma ingin iktibar sih nggak apa-apa, iktibar oh ini orang sholatnya begini. Apalagi kalau kita ini sebagai anggap saja ulama kampung lah, kita harus juga meneliti, riset, cara istilahnya riset. Ini masyarakat kita ini berarti banyak orang yang salah sholatnya, banyak orang yang ketika gerakan ruku atau sujudnya salah, sih nggak ada masalah, iktibar. Tapi kalau kita orang biasa, bukan orang mengajar, tapi memperhatikan sholat orang lain cuma untuk membanding-bandingkan kita dengan mereka, itu bahaya, karena bisa timbul tafakhur, sombong, saya lebih baik sholatnya dari dia, saya ini kan sih orang pati ngaji, orang ahli, sholatnya orang benar ya, ini yang bahaya. Tapi kalau kita iktibar, oh dia ini, atau kita melihat para ulama-ulama atau kiai-kiai ini sholatnya, Pak Kiai ini sholatnya begini, bagus sekali ya dia itu, kalau sholat saya pengen nyontoh ya bagus. Tapi kalau hanya untuk membangga-banggakan diri ya bahaya. Tapi maksud saya ini tadi ya, ini kan maksudnya pembahasan tentang melihat sholat orang lain ya. Tapi karena ada tanggung jawab, maksudnya saya ini melihat mereka ini sebagai riset ya, istilah bahasanya. Kadang ada orang yang saya perhatikan ini kadang takbir enggak baca Allahu Akbar keras, kadang gerakannya mulutnya kadang enggak ada. Ini kan berarti tanda suaranya enggak ada kan? Kadang ada gerakannya, kadang suaranya dengan suara yang liris saja tidak sah, apalagi tidak ada gerakan mulut, ya kan? Salam kadang ya tadi tengok-tengok saja. Kok nggak salam? Kadang kan, kita kalau kita makmum kan kadang, belakang suara-suara salam-salam, ya kan? Kanan kirinya sih benar. Nah, tapi lah suara
Kadang baca Fatihah ya meneng bae Allahu Akbar meneng. Maka gerakan mulutnya kenapa? Karena kalau tidak ada gerakan mulut berarti tidak ada makhraj, ya kan? Makhraj itu karena ada suara. Makanya kalau kita baca Fatihah di dalam hati makhrajnya ya bener kabeh. Lah kalau salah nang maca Fatihah nang jero ati. Salah itu karena ada suaranya, sing kudune shod bacanya sin. Sing kudune ha jadi kho. Sing kudune apa rone tebal iki tipis umpamane. Sing kudune panjang iki pendek. Ini karena ada suara makhraj itu. Tapi kalau di dalam hati enggak ada makhraj. Makhraj itu kan gerakan bibir, gerakan mulut dan yang lain. Gerakan lisan. Itu makanya disebut makhraj. Kalau suaranya enggak ada, ya enggak ada makhraj berarti. Padahal di situ syaratnya adalah harus menjaga makhraj-makhrajnya huruf. Makanya ya kita kalau kita sudah benar ini tadi dan disyukuri alhamdulillah. Jangan sampai ini kita sholatnya menyalahi dari aturan-aturan syariat. Nanti kita teruskan selanjutnya, ini baru rukun sholat yang keempat. Pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri jika mampu dalam sholat fardu, yang keempat membaca surat Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.